Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum jauh lebih lanjut kita membahas tentang asal-usul, sejarah, seni, dan budaya yang berkaitan dengan Lampung, alangkah baiknya kita memahami terlebih dahulu tentang Hulun Lampung atau orang Lampung itu sendiri. Mungkin di luar sana rekan-rekan bertanya-tanya tentang siapa sesungguhnya penduduk asli Lampung itu sendiri. Mari kita sama-sama belajar mengenal lebih dekat tentang suku Lampung ini. Semoga bisa menambah wawasan dan ilmu bagi kita. Namun sebelumnya untuk saudara-saudariku semua, jangan lupa di like dan subscribe, tekan tombol loncengnya, agar selalu tidak ketinggalan informasi terbaru dari kami. Sebagai ucapan terima kasih dari kami untuk kalian semua. Semoga kalian diberikan oleh Tuhan kecantikan dan kegantengan yang abadi, amin. Lanjut, perlu digarisbawahi bahwa di Lampung itu sendiri, banyak sekali beragam suku yang berkumpul di dalamnya. Hampir semua suku yang ada di Indonesia ini, ada di dalamnya. Tentu dengan tujuan dan kepentingan yang berbeda-beda. Di Lampung ini ibarat belanga, yang setiap saat mampu menampung apa saja yang mau masuk ke dalamnya. Kenapa demikian? Selain wilayahnya yang luas, di sisi lain, orang Lampung juga punya cita-cita yang sama, yaitu mempersatukan anak suku bangsa. Terbukti, hingga sampai saat ini, sudah hampir semua suku ada di dalamnya. Dan dengan banyaknya yang berkumpul di sana, sudah barang tentu, mudah pula untuk dimanfaatkan bagi mereka yang punya kepentingan, hingga sering terjadi kesalahpahaman atau gesekan-gesekan, sehingga menimbulkan kerugian-kerugian, dan tentu berakhir dengan penyesalan. Disinilah peran serta kita, mengajak mereka berpikir lebih panjang, akan dampak-dampak yang ditimbulkan, dari perbuatan mereka individu yang punya kepentingan itu sendiri. Dari jauh negeri kita datang, kita membawa setumpuk pikiran, dengan sejuta harapan perubahan, lalu hijrah ke bumi Lampung, disinilah kita dimulai mendapatkan ketenangan, kenyamanan, kedamaian itu, tentu ini semua mesti sama-sama kita jaga. Di Lampung ini sangat welcome, mau menganut budaya apa silakan, mau memeluk agama apa saja silahkan, sangat-sangat welcome sekali. Tidak ada masalah sama sekali bagi Hulun Lampung, karena Hulun Lampung sangat menghargai perbedaan itu, walaupun, di sisi lain terkadang terkesan tuan rumah menjadi tamu, dan tamu terkadang menjadi raja, tapi itu semua bagi Hulun Lampung tak mengapa. Yang penting semua berbahagia ada di dalamnya, meski sampai sekarang masih terasa kurang mereka ini. Kita di zaman sekarang bangga, kita bangga punya hukum, kita bangga punya alat negara, yang selalu ada di sekitar kita, tapi kenapa? Biarkan mereka melakukan tugasnya dengan seadil-adilnya, tanpa berpihak ke salah satu suku dan kelompok manapun, karena mereka tahu akibat keberpihakan itu, bagi generasi yang akan datang. Dan tentu mereka tahu pula kecerdasan para generasi baru ini, dengan samar-samar sangat mengerti dan memahami yang terjadi di Lampung saat ini. Semoga, dengan kehadiran alat negara ini, akan terus membuat kebanggaan bagi kita, bukan sebaliknya, menumbuhkan goresan-goresan perasaan bagi anak suku bangsa. Terkadang kita berpikir, kurangkah kenyamanan kehidupan kita di zaman saat ini, yang penuh dengan kesenangan, ketenangan, kebahagiaan. Lalu kita ingat kembali cerita mereka di zaman penjajahan terdahulu, di mana dikatakan mereka, zaman itu zaman penuh keresahan, yang selalu dihantui rasa takut yang teramat sangat, mencekam, penuh jeritan-jeritan tangis, tentu zaman ini jangan sampai terulang kembali. Ini semua menjadi tugas kita para generasi untuk saling mengingatkan, bagi mereka yang masih lalai akan dampak akibat yang ditimbulkan di masa yang akan datang, sehingga dihafkan, senantiasa menjaga keharmonisan, baik antar lintas suku, budaya dan agama, agar kita terus merasa nyaman berada di dalamnya, di alam bumi Lampung yang memberikan kehidupan bagi kita saat ini. Jangan biarkan hal-hal kecil menjadi jembatan, bagi mereka untuk memperoleh keuntungan, dan yang terpenting sekali, jangan biarkan mimpi indah kita di malam hari, menjadi mencekam. Dan jangan biarkan pula aktivitas kita di siang hari menjadi penuh rasa ketakutan, akibat dampak-dampak dari kelalaian yang kita biarkan, karena itu semua akan menyisakan penyesalan. Bukankah kita sudah diikat dengan Bhinneka Tunggal Ika, walaupun banyak perbedaan di sana, namun kita disatukan dalam satu wadah, yaitu bangsa Indonesia, begitu juga dengan bahasa,
kita sudah sepakat bahasa pemersatu, yaitu bahasa Indonesia, yang mana sebagai pengatur tata cara untuk saling menghargai dan menghormati antara anak suku bangsa. Apakah kesepakatan ini akan kita robah? Dalam keseharian pergaulan kita misalnya, bahasa Indonesia tidak lagi dipakai untuk bahasa pemersatu antar anak suku bangsa, melainkan dipaksa berubah dengan bahasa suku masing-masing, sehingga tampak di sana perbedaan antara suku satu dengan yang lainnya. Mari kita ingat betapa gigihnya para pejuang terdahulu, memperjuangkan, mempersatukan antar anak suku bangsa, hingga menjadi satu, hingga menjadi kuat seperti saat ini. Kalaupun bahasa pemersatu ini akan kita robah dengan bahasa suku, sudahkah kita berpikir akan dampak-dampak di masa yang akan datang? Tentu akan berdampak bagi salah satu anak suku membusungkan dada. Lalu apa yang akan terjadi kemudian? Akan terjadi iri dengki, lalu kesenjangan, lalu akan tumbuh benih-benih perpecahan. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Selain kita dipandang oleh bangsa lain sudah mulai rapuh. Dan tentu bisa kita bayangkan akibat perpecahan anak bangsa ini, akan keganasan-keganasan generasi zaman baru itu sendiri. Tentu ini semua bukan tujuan, merubah kenyamanan kedamaian yang ada, menjadi dampak huru-hara, akibat keangkuhan yang ditularkan ini. Diharapkan melalui kecerdasan para generasi, di tangan mereka inilah kedamaian masih bisa selalu terwujud, mereka mampu memberikan pandangan-pandangan ke depan terhadap mereka yang masih dalam keegoisan, yang akan mengakibatkan perpecahan antar anak bangsa. Semoga keakraban ini masih bisa dirasakan sampai di akhir zaman nanti.